Ibu Dr. Ada Sri Sami AC, MKes. Nah, untuk soal yang pertama, saya akan menjawab tentang pengetahuan singkat terkait bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu mengapa bimbingan dan konseling itu diperlukan di sekolah. Karena peserta didik berada pada tahap pengembangan yang membutuhkan bantuan dalam memahami diri, mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar maupun karirnya. Sekolah tidak hanya bertugas mengajar, tapi juga membentuk karakter, sikap, dan kesejahteraan mental peserta didik. Lanjut pengertiannya, bimbingan sendiri yaitu proses bantuan secara sistematis dan berkesinambungan kepada peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Lalu untuk konseling, hubungan tatap muka untuk membantu peserta didik memahami diri, menyelesaikan masalahnya, dan mengambil keputusan yang tepat. Lalu untuk persamaannya yaitu sama pada proses bantuan dan menghargai materi siswa. Lalu perbedaannya ada di bimbingan tuh luas, untuk konseling lebih intensif dan personal. Lalu ada tujuannya yaitu untuk membantu siswa memahami diri, berkembang dan mandiri. Lalu fungsinya pemahaman, pencegahan, pengentasan dan advokasi. Lalu orientasinya perkembangan dan pencegahan. Asasnya kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kemandirian, dan keahlian. Prinsipnya humanis, profesional, dan non-diskriminatif. Lalu untuk landasannya yaitu filosofis, psikologi, pedagogis, sosiologis, dan yuridis. Kedudukannya bagian integral dari pendidikan. Ada 3 bidang yaitu pribadi sosial, belajar, dan karir. Lalu untuk keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Guru itu fokus pada pembelajaran, sedangkan konselor fokus pada perkembangan pribadi, sosial, belajar. Yang keterkaitannya itu bekerja sama untuk perkembangan peserta didik. Lalu karakteristik dan kompetensi abad ke-21 itu empati, komunikasi baik, literasi teknologi, memahami perkembangan anak, dan membangun hubungan positif. Lalu selanjutnya masuk ke soal yang kedua, yaitu penerapan fungsi, orientasi, dan asas BK oleh guru kelas sekolah dasar. Yang pertama yaitu penerapan fungsi BK. Yang pertama ada pemahaman, mengenal karakter dan gaya belajar siswa. Guru mengadakan asesmen sederhana tentang gaya belajar siswa. Lalu pencegahan, membuat aturan kelas, membiasakan perilaku yang positif. Yang ketiga pengentasan, membantu siswa menyelesaikan konflik atau masalah belajarnya. Lalu yang keempat pengembangan, memberi apresiasi dan peluang bagi peserta didik. Nah, untuk penerapan orientasi BK yaitu perkembangan pembelajaran sesuai tahap usia peserta didik. Lalu untuk pencegahan ada kita bisa melakukan edukasi etika, kebiasaan belajar yang baik, dan pengentasan dengan bimbingan ringan saat siswa mengalami masalah atau sedang bermasalah. Asas BK itu rahasia. Kita harus merahasiakan curhatan siswa agar tidak bocor ke yang lainnya, lalu tidak memaksa. Siswa boleh bercerita secara sukarela dan mendorong kemandirian dan kepercayaan diri siswa. Baik, itu tadi jawaban yang sudah saya berikan. Apabila ada